Percayakah kita ada banyak orang mengenal Tuhan? Kalau sudah dikatakan Tuhan, orang katakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu murah hati. Siapapun orang kalau kita tanya, mereka akan katakan, biasanya umumnya seperti itu. Refleksikan dulu dalam kehidupan kita, sudah sejauh mana Tuhan itu murah hati kepada kita? Sejauh mana Tuhan itu kasih kepada kita? Atau pertanyaan kedua, sudah sejauh mana kita kasih dengan Tuhan? Berkat itu bisa Tuhan kasih kepada kita yang besar kalau dua hal itu kita lakukan. Yang pertama itu untuk kepentingan Tuhan, yang kedua untuk kepentingan banyak umat yang membutuhkan. Bolehkah kita pulang dari rumah Tuhan ini, orang yang melihat, orang yang jamah kita, orang yang pegang kita, dia terberkati? Sekali lagi saya mau ajak kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami minta di hari ini Kau boleh curahkan Roh Kudus itu kepada semua tanpa terkecuali, supaya kami boleh dimenangkan di hari ini, karena hari ini Engkau boleh memberkatinya. Dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, saudara yang berkati oleh Tuhan, sesuai dengan judul yang saya berikan kepada kita, engkau meyakininya atau tidak. Saudara boleh cek di Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya ulangi kembali. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada siapa? Mereka. Tapi kalimat ini kita mau ubah dulu. Saya bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan kita yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Bolehkah? Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mau coba buka dulu benak kita di hari ini. Percayakah kita ada banyak orang mengenal Tuhan? Kalau sudah dikatakan Tuhan, orang katakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu murah hati. Siapapun orang kalau kita tanya, mereka akan katakan, biasanya umumnya seperti itu. Tapi di hari ini, Tuhan mau bukan hanya sekedar mulut bicara, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, dan Tuhan itu murah hati. Kita mau coba untuk refleksikan dulu dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana Tuhan itu murah hati kepada kita? Sejauh mana Tuhan itu kasih kepada kita? Atau pertanyaan kedua, sudah sejauh mana kita kasih dengan Tuhan? Kenapa saya buka itu? Biasanya manusia terlalu banyak untuk konfrontasi dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu hanya ini yang kamu kasih? Tuhan, kenapa murah hatimu hanya sebatas ini? Tapi pernahkah pertanyaan yang kedua itu kita buat dalam kehidupan kita? Sejauh mana kasih kita dengan Tuhan? Apa yang sudah kita kasih dengan Tuhan? Apa? Saudara yang berkati oleh Tuhan, di hari ini saya mau coba bawa pandangan kita bahwa kalau memang kita yakin dengan Tuhan, sejauh mana keyakinan kita? Kalau memang kita percaya kepada Tuhan, kalau pendeta katakan percayakah? Saya percaya pendeta, tapi sejauh mana percaya kita dengan Tuhan? Dan apa yang kita sudah lakukan supaya kita mau percaya dengan Dia? Di hari ini saya mau coba bawa pandangan kita dulu melihat yang jelas-jelas saja. Saudara boleh cek dalam Mazmur pasal yang ke-25. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita ini bukan apa? Bukan hamba. Kenapa? Karena seorang hamba dia tidak tahu apa yang diperbuat apa? Tuannya, dia tidak tahu. Tapi Alkitab katakan kita adalah siapa? Sahabatnya. Kalau seorang sahabat dia tahu apa yang dilakukan oleh apa? Tuhan. Kenapa saya mau buka itu kepada kita?
Sekarang kita harus bisa masukkan dalam diri kita. Ternyata kita bukan orang jauh dari Tuhan. Hanya kitalah yang merasa kita jauh dari siapa? Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Oke, saya mau lebih to the point. Kenapa banyak kali manusia datang ke Tuhan kalau ada masalah? Kalau ada hal-hal yang perlu mau disampaikan. Kenapa lebih banyak begitu? Jarang orang mau datang ke Tuhan kalau ada rezeki besar. Jarang orang mau datang ke Tuhan kalau dia dalam kondisi yang baik-baik, itu jarang. Tapi kalau kita lagi ada masalah yang besar, Tuhan, saya mau datang sama Tuhan. Yang dulunya nggak pernah sehari 10 kali, sekarang sudah 20 kali. Ini faktanya. Itu kalau ada apa? Ada problem. Sekarang kenapa saya mau coba buka itu kepada kita? Apakah memang kita percaya dengan Tuhan? Kalau sudah seperti itu, sebenarnya Alkitab katakan tidak sama sekali. Kalau yang percaya Tuhan itu, aku punya masalah, aku nggak punya masalah, aku ada rezeki, aku tidak ada rezeki. Aku bersyukur dengan Tuhan, aku yakin dengan Tuhan. Itu yang Alkitab catat. Saudara boleh cek dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, semua seperti itu. Itu sebabnya saudara yang berkati oleh Tuhan, di hari ini ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Dan seperti apa cara Tuhan boleh memperlakukan kita. Yang pertama, orang yang matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita cek Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-15. Saudara boleh lihat di sana, mataku, apa dikatakan? Tetap terarah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, nggak terarah itu. Kita perlu ganti intonasinya. Mataku tetap terarah kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab Ia mengeluarkan kakiku dari apa? Dari jaring. Kalimat ini harus kita yakini Bapak dan Ibu dan kita semua. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan masalah kita seberat apapun kecuali yang di atas. Tidak ada. Mungkin kita punya sahabat, tapi itu hanya bersifat temporary. It's a matter of time, akan ada waktu menjawab, mungkin dia akan lari dari siapa? Dari kita. Itu tidak bisa dibohong. Tapi Yesus akan selalu menjadi sahabat kita semua. Itu janji kepastian. Dan hanya tangan Dia yang bisa tarik kita keluar dari jaring. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya lewat Dia aja. Hanya kadangkala, tadi di awal sudah saya bilang. Kadangkala kita sudah, Tuhan kita minta tolong ke Tuhan, sudah Tuhan selesaikan problem, kita apa? Lupa. Kita lupa. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak bisa, saudara. Itu sebabnya kenapa saya mau sampaikan itu. Percayakah kita? Fokus kita kepada Tuhan artinya pikiran kita hanya tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga apa? Setiap masalah bukan jadi menjauhkan kita dari Tuhan, tapi semakin lebih mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya secara pribadi, saya perlu banyak mendengar semua pengalaman dan kesaksian dari Bapak Ibu. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu harus kita masukkan dalam kehidupan kita. Percayakah kita setiap pengalaman yang kita dapatkan, kenapa terlalu baik dan terlalu indah cara Tuhan kepada kita? Kenapa? Yang tidak mungkin kita pikirkan, kenapa bisa selesai? Saya kasih contoh. Jika kita punya gajian hanya 2 juta. Contoh, saya mau buka pikiran supaya lebih terbuka kita. Gaji kita hanya 2 juta. Oke, ke sini sudah begini, ke sini sudah begini, ke sini begini. Minus. Tapi kenapa bertahun-tahun kita bisa lewati? Anak masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal. Kenapa? Hitung logik gak bisa.
Tapi kenapa bisa? Percayakah kita itu karena Yesus yang di atas? Itu semua karena Dia. Sekarang apakah kita sudah meyakini Dia? Kitalah yang tahu jawabannya. Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah orang yang menyadari keterbatasan dan kelemahannya. Kalau orang yang yakin dengan Tuhan, dia tahu keterbatasan dan kelemahannya. Percayakah kita di sini punya kelemahan? Semua kita punya. Tapi banyak orang tidak mau mengakui keterbatasan dan kekurangannya. Akhirnya apa? Terlalu suka untuk apa? Komentari siapa? Orang lain. Biasanya begitu. Kalau orang tidak tahu mengakui keterbatasan kekurangannya, akan lebih banyak dia spekulasi kepada banyak orang. Itu fakta. Tapi saya mau coba bawa pikiran kita apa yang firman Tuhan katakan. Saudara boleh cek di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku. Kalau kita tahu keterbatasan kita, ini Alkitab bilang. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Jadi kita perlu cari Tuhan dan katakan, Tuhan kasihani saya. Lalu apa berikutnya? Sebab aku ini sebatang kara dan apa? Tertindas. Saudara, sebenarnya kita ini sebenarnya orang yang paling tertindas. Hanya kita tidak mau mengakui itu. Itulah yang namanya dosa. Saudara, kita harus melihat dosa itulah yang membuat kita jadi sebatang kara dan tertindas. Itu dosa. Itulah pahitnya dosa itu. Saudara boleh lihat pengalaman Adam dan Hawa. Sebelum mereka buat dosa, apakah ada kekurangan di Adam dan Hawa? Tidak ada satupun. Yang mereka perlukan semua ada. Tapi setelah ada dosa, lihat, itulah pahitnya dosa itu. Tapi Tuhan juga tidak mau kita hanya berkutak-katik di masalah, enggak. Dia katakan, berpaling sama saya. Aku mengasihimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, satu, kita harus meninggalkan dosa. Kenapa? Tanpa kekudusan, orang tidak berhak berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya mau sampaikan itu? Itu bukan berarti saya orang yang benar, enggak. Saya pendeta, banyak dosa saya. Saya tidak malu bilang begitu. Bukan karena pendeta jadi tidak ada dosa, enggak. Malah mungkin lebih banyak. Saya tidak malu bilang, kenapa? Supaya kita terbuka kepada Tuhan. Percayakah kita sebenarnya tidak ada satupun yang kita tutupi dari Dia. Dia tahu semua kok. Tapi ketika mulut kita mengakui Tuhan, Tuhan saya lemah di sini, saya kurang di sini, tolong saya. Bukan Tuhan nggak tahu, Dia tahu. Tapi perlu mulut ini berucap, karena biasanya ketika mulut berucap, action keluar. Saudara lihat dari semua pengalaman Yesus 3,5 tahun, Tuhan tidak sekedar mau menyembuhkan banyak orang. Tapi dilihat dulu actionnya. Percaya atau tidak? Kalau percaya, angkat tilammu. Itu Alkitab bilang. Oke, saya mau bawa pandangan kita begini. Kalau contohnya di hadapan kita ada orang yang sudah sakit parah. Bapak disuruh mendoakan yang sakit parah. Dokter sudah bilang sebentar lagi mati. Suster bilang sebentar lagi mati. Tapi semua keluarga berharap Bapak mendoakan dan harus sembuh. Apa mau kita buat? Apa mau kita lakukan? Semua keluarga berharap, Bapak tolong doakan, saya nggak bisa lagi, sudah di ruang ICU, sudah berbulan-bulan. Apa yang mau kita buat? Inilah fakta yang terjadi dalam hidup. Apa mau kita lakukan? Kalau kita berdoa tiba-tiba langsung mati, oh karena pendeta nih mati. Itu faktanya dan saya hadapi begitu dulu. Apa yang kita harus mau buat? Berpaling kepada siapa? Minta the second hand.
Daniel itu bisa berhasil karena ada tangan kedua yang tidak orang lihat tapi menolongnya. Itulah buat dia jadi apa? Orang yang berhasil. Kalau tidak karena Yesus itu, tidak bisa sampai hari ini kita ada di sini. Tidak bisa. Berpalinglah kepadaku karena Tuhan tahu apa yang kita mau. Dia tahu semua. Akui dia. Dan tadi firman sudah katakan, tidak akan pernah kekudusan bersatu dengan apa? Kegelapan. Tidak akan pernah. Yang ketiga, saya mau sampaikan yang ketiga. Orang yang mau membereskan setiap dosanya. Saudara, tidak akan mungkin engkau percaya dan saya percaya kepada Tuhan sebelum kita membereskan semua dosa kita. Alkitab kasih bukti. Saudara boleh cek dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 18. Saudara boleh cek di sana. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala apa? Ampunilah segala dosaku. Saudara melihat apa itu kalimat tilik, itu sampai yang paling dalam. Tuhan tolong lihat dulu yang paling dalam. Aku gak mau cerita sama orang, tapi kau tahu tolong saya. Itu artinya tilik saya. Kenapa saya mau sampaikan itu kepada kita? Kadang kita setiap kekurangan dan dosa yang kita buat, kita tidak mau share sama orang lain. Dan kadang-kala pun kita juga sulit untuk share kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tolong tilik saya. Kita harus meyakini Bapak dan semua yang kita di sini, tanpa Tuhan tidak bisa. Sama seperti kita kalau berdoa untuk orang yang sakit. Satu rumus firman saya mau sampaikan kepada kita. Dan ini setan tutup ini, tapi hari ini di sabat ini yang Tuhan berkati saya mau buka kepada kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, siapapun itu, mau sakit apapun itu, apalagi terutama untuk pelepasan, orang-orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya, ingat, ketika di dalam hati ini ada dongkol sama orang, sakit hati sama orang, jangan coba-coba doakan. Itulah kenapa Yesus berhasil dalam pelayanannya, karena hatinya apa? Bersih. Ingat, 3,5 tahun pelayanan Yesus, 12 muridnya ikut sama dia, apakah bisa mereka lakukan seperti Yesus? Every single word, tidak ada satupun yang bisa mereka buat. Kenapa? Hatinya belum apa? Rilis. Belum rilis. Kalau hatinya sudah rilis, tidak mungkin Alkitab catat Petrus masih bicara tata, Yohanes masih ini. Gak mungkin. Nanti aku di sebelah kananmu, saya di sebelah kiri. Kalau orang yang tahu mengakui dosanya, dia akan tahu hidupnya hanya penuh pengharapan. Hidup ini hanya pengharapan yang kita semua. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Saudara yang diberkati oleh Yesus. Kenapa saya mau sampaikan itu? Sadari kelemahanmu dan sadari keberdosaanmu. Saya lebih sering katamu dan kamu atau Anda. Kenapa? Supaya langsung kena begitu. Dan saya pun kena. Sadari kelemahanmu, sadari keterbatasanmu, sadari kelemahan saya sadari keterbatasan saya, supaya kita akui Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, yang saya mau buka kepada kita, yang keempat adalah orang yang mau percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yang paling penting juga adalah orang yang jujur dan tulus hati dalam hidupnya. Saya ulangi kembali. Orang yang tulus dan jujur hati dalam hidupnya. Tulus
dan jujur aku pakai jadi berkat-Ku. Di mana buktinya? Saudara boleh cek. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-21. Saudara boleh cek Alkitab saudara. Ketulusan dan kejujuran kiranya apa? Mengawal aku. Because my hope is in you. Saya kalau baca kalimat ini, ada orang Batak bilang kata rimang-rimangi. Saudara tahu apa arti kata rimang-rimangi? Saya pikir betul-betul kok ada kalimat begini ya. Pantaslah Alkitab ini menjadi buku yang paling populer. Karena isinya semua fakta. Dan semua janji kepastian dari Tuhan. Saudara lihat kalimat itu, 25 ayat yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan siapa? Engkau. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di hidup ini yang kita nantikan hanya siapa? Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Ingat ketika Tuhan kasih kita berkat, dua yang harus kita ingat. Satu, itu semua untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, untuk kepentingan banyak umat yang membutuhkan. Itu tidak bisa dikong kali kong. Dan saya mau challenge kita. Nanti dua berkat saya mau berdoa buat kita semua. Tapi ingat dua ini. Berkat itu bisa Tuhan kasih kepada kita yang besar kalau dua hal itu kita lakukan. Yang pertama itu untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua untuk kepentingan banyak umat yang membutuhkan. Kalau tidak dua itu lakukan sampai kapanpun tidak bisa. Kita bicara fakta, realita. Itu firman katakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saya mau buka itu? Semua apa yang Alkitab sampaikan ini semua fakta-fakta. Semua realita. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada satu hal pun yang kita perlu khawatirkan dalam hidup ini. Asal kita apa? Menaruh percaya kepada Dia. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Allah tahu semua, saya membuka kalimat ini. Mari kita underline dalam hidup kita. Allah tahu semua kejujuran hati dan semua keberadaan kita. Saya ulangi kembali. Allah tahu semua kejujuran kita dan semua bentuk keberadaan kita. Ketika Anda tulus, ketika Anda jujur kepada Tuhan, ingat, kuasa Allah akan dinyatakan lewat Anda, bukan orang lain. Asal tulus dan jujur. Ingat, semua dari Kejadian sampai Wahyu lebih banyak Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan orang. Tapi ketika orang itu tulus, jujur, Tuhan buat lebih besar dari yang mereka apa? Pikirkan. Itu cara Tuhan. Inilah luar biasanya Yesus kita itu. Kalau engkau mau, engkau datang, aku berkati, aku jadikan kau berkat. Ini fakta. Dan inilah yang setan tutupi dari kita. Dia tutup itu fakta supaya apa? Kita hidup hanya opini, opini, dan opini. Sesuai dengan judul yang saya coba berikan. Engkau meyakininya atau tidak? Kalau kita percaya dengan Tuhan, ya kita mau percaya. Makanya lihat apa dalam Mazmur pasal 25-14. Tuhan bergaul karib, kalau terjemahan lain katakan Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Dan ingat, dan perjanjiannya saya kalau baca kalimat ini merinding saya, saudara. Kalau Tuhan pakai kita, sesuatu hal yang tidak kita pernah pikirkan akan Tuhan buat.
Sedikit. Tadi waktu Bapak pertama yang pimpin di sini, sama yang kedua dengan kalimat bersyukur, bukankah Bapak merinding waktu nyanyi? Ya atau tidak? Saya lihat langsung masalahnya. Itu tidak bisa dibohongi, saudara. Roh itu mengalir kepada kita. Bisa kita tahu. Mana orang yang sekedar, mana orang yang serius ke Tuhan, mana yang betul-betul. Itu nggak bisa dibohongi, saudara. Kenapa saya di belakang? Karena saya melihat. Oh, oke, puji Tuhan. Orang saya lihat semua merinding semua. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita dengan cara-cara yang tidak mungkin bagi dunia, tapi mungkin bagi caranya. Sekarang, choice itu sama kita. Kalau kita yakin, Tuhan pakai. Kalau kita belum yakin, berarti it's a matter of time, menunggu waktu lagi agar Tuhan boleh pakai kita. Itu sebabnya saudara yang berkati oleh Tuhan, ingatlah kalimat yang firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, He makes His covenant known to them. Dan perjanjiannya kita ganti them jadi we. Perjanjiannya Tuhan ikrarkan kepada siapa? Kita. Bukan mereka. Ini firman bilang. Saya pikir Tuhan sampai sekarang mengingatkan kita semua harus atas firman. Semua bicara firman, semua firman. Itu sebabnya kepada kita di hari ini yang Tuhan berkati, percayakah kita dengan kedatangan kita di sini, Tuhan sudah berkati kita 2 kali ganda. I will challenge semua kita di sini. Mungkin sebelum kita di sini ada hal yang harus kita lalui. Di sana sulit, di sini sulit. Something like harus terserah. Tapi ingat, ketika kita berani injakkan kaki di rumah Tuhan, ingat, 2 kali ganda Tuhan berikan kita rezeki di hari ini. Itu fakta. Semua firman bicara. Makanya ingat, ketika nanti pulang dari rumah Tuhan ini, kalau Tuhan kasih rezeki kepada Bapak Ibu, ingat. Oh, ternyata Tuhan masih ingatkan saya. Oh, ingat Tuhan. Dan saudara nanti akan senyum sendiri. Karena kenapa? Cara Tuhan itu membuat kita bisa senyum sendiri. Karena berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kita pikir A, tapi nggak dapat. Tapi Tuhan kasih B, tapi sekali dapat. Wow, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah cara Tuhan kita. Itu sebabnya di hari ini, sebagai conclusion kepada kita bersama. Ketika kita meyakini Tuhan, sekali engkau yakin, sekali engkau firm dengan Dia, jangan pernah berbelok ke tempat lain. Ataupun ketika kita berbelok, come back, cepat kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapapun kita, termasuk saya gembala. Cepat kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tulus dan orang yang jujur dalam hidupnya, aku akan memberkatinya. Itu Mazmur pasal 25 katakan. Bukan pendeta yang bilang, saya hanya media saja. Saya hanya orang biasa. Yang bilang itu siapa? Tuhan. Orang yang tulus dan jujur hati, aku berkati. Bolehkah kita pulang di hari ini, kita boleh terberkati? Pertanyaan kedua, bolehkah kita pulang dari rumah Tuhan ini, orang yang melihat, orang yang jamah kita, orang yang pegang kita, dia terberkati? Supaya kita sama seperti apa? Janji yang Tuhan bilang kepada Abraham, lewat keberadaanmu, engkau akan jadi berkat. Orang yang memberkatimu akan jadi apa? Berkat. It's fact. Itu fakta. Tuhan tidak pernah kasih opini. Tuhan tidak pernah kasih yang biasa-biasa. Dia kasih fakta.
Apapun dalam hidup yang kita alami, apapun masalah, seberapa banyak pun umur kita, ingat Tuhan, kalau memang kita percaya dengan Tuhan, janjinya itu akan Dia ikrarkan lewat Bapa, lewat Ibu dan semua kita. Saya ulangi kembali sebelum kita mau tutup. Sekali engkau percaya kepada Tuhan, tetaplah untuk percaya. Kalau memang tidak percaya, tidak usah percaya. Tapi Tuhan mau sekali engkau percaya, cukup percaya, hanya perlu percaya. Dan lakukan apa yang Dia mau. Kalau memang kita mengasihi siapa? Yesus. Kecuali kita tidak mengasihi Yesus, ya sudah kita buat yang gak baik saja. Tapi kalau memang kita mengasihi Yesus, lakukan apa yang Dia mau. Karena sebelum kita meminta, Dia sudah buat yang terbaik kepada Bapak, Ibu, dan semua kita. Oke, hari ini terberkati semua? Oke, tepuk tangan bagi Yesus. Oke, Tuhan boleh memberkati kita semua.